Gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Bro, bagaimana lo mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, lah salah bro. Gue suka deh. Lanjut. Karena maksudnya anak tuh apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya, kalau kita di Kristen kita Lu nggak gituin bro barusan lu. Oh iya. Ada apa ini? iya enggak, kita di Kristen kan kita melihat Tuhan Lu itu sebagai pinjem duit Bapa. apa sih gini-gini? Nah, udah dapat 50.000 dari iya. anak. Maksud gue Jadi gini, anak maksudnya apa? cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa. Itu orang jadi pendeta tapi tidak mengerti apa-apa itu. Itu bikin malu kekristenan sebenarnya. Ya, terlalu banyak orang yang rajin khotbah tidak belajar itu yang jadi model seperti itu. Tanpa Kristus tak mungkin, semua musuh Allah. Tak usah omong agama lain. Di dalam kekristenan, di dalam gereja saja. Kalau saudara tidak terima Yesus Kristus, percaya Yesus, saudara tetap musuh Allah yang kebetulan hari Minggu datang gereja. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan pendamaian, jalan pengampunan, jalan penebusan. Roma 5 ayat 11. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. 1 Yohanes 2. Dia adalah pendamaian itu segala dosa kita. Bukan hanya dosa satu, dosa lalu, dosa sekarang, dosa akan datang, segala dosa kita seluruhnya sudah didamaikan. Di dalam perjanjian lama Allah yang memberikan perintah untuk Yom Kippur dengan seluruh seremonial. Dan itu bayang-bayang Kristus penggenapnya. Saudara, di dalam perjanjian lama tidak boleh ada satu orang pun melakukan ritual Yom Kippur. Hanya imam besar. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Imam besar satu-satunya yang bisa lakukan ritual Yom Kippur. Dan kalau itu adalah bayangan dari Yesus, maka Yesus memang satu-satunya yang bisa menghapus, yang bisa menebus, yang bisa menyingkirkan dosa dari hidup seorang anak manusia. Tidak ada yang lain. Hanya Kristus satu-satunya yang bisa memperdamaikan manusia dengan Allah. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Tanpa darah Kristus, kita semua tidak bisa berdamai. Kita tetap musuh Tuhan Allah. Karena itu di luar Yesus orang tidak bisa mendapatkan penebusan. Di luar Yesus orang tidak bisa mendapatkan pengampunan dan penghapusan dosa. Di luar Kristus semua orang bermusuhan dengan Allah. 2 Korintus 5 18. Semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Tanpa Kristus, tanpa percaya kepada Kristus, tidak peduli orang baik macam apa, masuk neraka semuanya. Karena itu jangan percaya pendeta gila yang di YouTube itu, yang nama siapa tuh, Brian itu, yang mengatakan bahwa saya tidak bisa bayangkan bagaimana Tuhan saya bisa melemparkan orang baik seperti Bapak walaupun tidak percaya Yesus masuk neraka.